Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Cuti saja kuliahnya, ucap Daniel memecah sepi di tengah perjalanan menuju apartemen. Dia langsung menoleh. Gak bisa. Sebentar lagi perutmu akan membesar, lebih baik cuti dari sekarang. Pokoknya enggak, aku bahkan nyaman dengan kehamilan ini, tidak ada yang mengganggu. Aku yang terganggu, apa jangan-jangan kamu sengaja kuliah hanya untuk cuci mata? Sindir Daniel. Sindiran itu pun mendapat tatapan tajam. Sadar bahwa ucapannya mungkin akan mengundang bencana, Daniel langsung merengkuh pinggang istrinya. Aku hanya gak suka lihat cowok-cowok deketin kamu. Dea masih melengos. Ia memilih menatap jendela daripada melihat suaminya. Pokoknya kuliah tetap jalan, cetus Dea. Iya, tapi jauhi cowok yang tadi. Dia itu teman baikku. Jangan temui dia lagi. Mana bisa, harus. Menyadari Daniel yang mulai ngatur-ngatur, dia langsung beringsut. Ia bergeser, tidak mau duduk dekat-dekat dengan suami yang suka ngelarang ini dan itu. Dea, apa kamu gak lihat? Dia tadi memukul wajahku. Kamu yang memukulnya duluan. Daniel menghela nafas panjang. Sudahlah, terserah. Daniel malah gusar sendiri. Sampai di tempat parkir apartemen, Daniel langsung turun terburu-buru. Pria itu merasa mual lagi, hingga meninggalkan Dea tanpa membuka pintu mobil untuk istrinya. Dea pikir Daniel marah padanya. Nona, cegah Sekretaris Kim saat Dea keluar dari mobil. Ada apa Sekretaris Kim? Obat tuan. Obat apa? Dari dokter barusan. Sepertinya tuan kurang enak badan. Mendengar penjelasan sekretaris suaminya, dia bergegas naik ke lantai atas. Terima kasih Sekretaris Kim. Dia pun tidak sabar menekan tombol lift. Ia tidak menyangka bahwa hal itu bisa terjadi. Dea sempat pernah mendengar hal semacam itu, tapi ia tidak percaya. Suaminya yang malah ngidam, bibirnya kemudian mengembang. Sayang, panggil Dea yang suasana hatinya sudah berubah lebih baik. Ia senang saat melihat suaminya menderita. Klek. Dea membuka pintu kamar mandi. Dilihatnya Daniel berdiri di depan wastafel sembari membasuh muka dengan air yang terus mengalir. Daniel menoleh, kemudian kembali membasuh wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Daniel karena tiba-tiba Dea memeluknya dari belakang. Maaf ya, karena aku malah senang saat kamunya kayak gini. Daniel pun berbalik, kini mereka berdua bisa saling menatap tanpa terhalang apapun. Dari mana kamu tahu? Paling Kim yang bilang, tebak Daniel. Dia mengangguk, kemudian menyandarkan kepalanya pada dada kotak-kotak tersebut. Tangan Daniel lalu terangkat. Perlahan mengelus lembut rambut Dea, mengecup pucuk kepala istrinya. Tidak sengaja, aroma shampoo membuat ia tidak nyaman. Refleks Daniel melepas pelukan mereka. Ada apa? Hanya mual. Apa tidak senyaman itu? Tanya Dea penasaran. Daniel hanya tersenyum, dan Dea pun jadi tak tega. Bila semula ia senang dan mau bilang kapok pada Daniel, melihat Daniel yang sekarang ia jadi tidak tega. Ya udah, aku ambilin obat. Ayo minum obat. Aku gak butuh obat itu. Gak butuh apanya, kata Sekretaris Kim, kamunya mual muntah di kantor. Jangan terlalu percaya Kim, dia sering nambah-nambah. Dia tersenyum manis. Ada-ada saja suaminya itu. Ia bahkan lebih percaya Kim daripada Daniel. Pukul 4 pagi.
Daniel terbangun karena rasa mual. Dengan terpaksa ia meminum obat dari dokter kemarin. Mau sampai kapan seperti ini? Batin Daniel setelah dari kamar mandi. Masih diliputi rasa kantuk, ia pun kembali berbaring. Diliriknya Dea yang masih lelap. Istrinya itu emang ratunya ngebok, tidurnya anteng banget. Walau bumi berguncang, dia tidak akan terusik. 5 menit, 10 menit, dan hampir setengah jam Daniel masih terjaga. Ia tidak bisa tidur lagi, hanya diam menatap langit-langit kamar. Bakbuk, bakbuk. Daniel sudah mirip gorengan yang dibolak-balik dalam wajan. Miring kanan, miring kiri, tapi tak kunjung bisa tidur jua. Akhirnya ia bangun saja, setengah duduk sambil bersandar pada kepala ranjang. Wajah Dea yang terlelap membuat ia gemas. Masa ia menimbulkan banyak suara, tapi istrinya itu tetap diam tak berkutik. Benar-benar ngebo sekali. Cup. Daniel mencoba mengusik tidur Dea. Ia bingung mau apa. Terlanjur bangun, tidak ada temannya. Dengan hangat ia mengecup kening Dea. Sayang, bisik Daniel. Pria itu berdehem. Bangun dong, pintanya dengan lembut. Dea sayang. Dengan jahil, Daniel malah menggelitiki hidung Dea dengan rambut Dea sendiri. Ia tersenyum ketika Dea menepis tangannya. Ayo bangun. Sudah pagi. Jangan ganggu, aku ngantuk. Daniel berhenti sejenak. Sayang, pria itu kembali jahil. Ia meniup-niup telinga bumil tersebut, membuat Dea kesal. Jangan gangguin dong. Mana bisa? Daniel langsung merapatkan posisi. Ia memeluk tubuh istrinya dengan erat. Ngantuk banget, biarin aku tidur sebentar lagi. Tidurin yang ini dulu. Astaga, Dea langsung membuka mata lebar-lebar, kemudian memukuli tubuh suaminya. Sudah ada isinya, masih juga mau diisi lagi. Melakukan hal seperti itu ketika sedang hamil memang bagus, tapi tidak pada saat trimester pertama atau pada saat awal kehamilan. Sangat tidak dianjurkan oleh dokter lantaran terlalu beresiko. Lalu, apa yang harus Daniel lakukan sekarang? Pria itu nyatanya sudah diubun-ubun ketika fajar menjelang. Biur, biur, biur. Dia tersenyum di balik selimut. Ia menyeringai jahat, membiarkan Daniel bermain sendiri di dalam kamar mandi. Kapan lagi bisa mengerjai pria itu? Siapa suruh membuatnya berbadan dua? Bukannya menolak, hanya saja dia sedang tidak ingin. Jengkel, Daniel langsung turun dari ranjang. Mau bagaimana lagi, pria itu pun bermain solo. Beberapa saat kemudian, Daniel keluar kamar dengan rambut yang sudah basah. Matanya melirik Dea dengan kesal. Lebih enak ada temennya. Aduh, sepertinya ia harus membelikan Dea obat lagi. Tergambar jelas dari sorot mata Daniel, ada ide licik yang mendadak muncul di kepalanya. Geser sayang. Daniel berbaring di sisi Dea, padahal masih banyak tempat kosong di sisi lain. Namun dengan sengaja ia merapat kepada istrinya. Jangan deket-deket. Ih, apa ini? Dea merasa dingin tepat di punggungnya. Seketika ia membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Ya ampun, keringin dulu sana. Pakai baju sana. Tambah Dea saat berbalik. Daniel cuma pakai handuk, belum pakai baju apapun. Enggak, gini aja. Siapa tahu nanti kamunya mau. Dea langsung mendesis. Gak enak sendirian tuh. Dea kembali pura-pura menguap. Udah, pakai baju sana, nanti masuk angin, lagi mual juga. Saran Dea. Siapa bilang? Gerah iya.
Itu karena kepalanya yang panas, mikir yang bukan-bukan, sindir Dea. Lah, kalau nggak mikir yang bukan-bukan, kamunya nggak bakalan hamil. Tuh kan, kayaknya sengaja deh kemarin-kemarin emang nggak pakai pengaman. Keributan di saat fajar pun kembali berlangsung. Daniel tak bisa mengelak. Ia memang sengaja selalu cari alasan saat waktunya tiba, entah tanggung atau lupa. Emang aku sengaja, tapi maaf Dea, aku sama sekali nggak menyesal. Buk, Dea bangkit dari ranjang dan memilih duduk menghadap Daniel. Dengan spontan ia memukul pria itu. Akhirnya ngaku juga. Hes, kamu cocok jadi petinju, main kekerasan terus, biar kapok. Enggak lah, ngapain kapok? Gak ya sayang? Pria itu langsung menyentuh perut Dea, seolah sedang bicara pada janin yang baru berusia beberapa minggu tersebut, masih sebesar kecebong. Ia belai perut Dea yang masih rata. Kapan ini besarnya? Cepat besar ya kesayangan papa, bisiknya, kemudian mencium perut istrinya dengan hangat. Dea sedikit tersentuh. Pria yang dulu selalu jutek padanya kini sangat jauh berbeda. Apalagi saat tahu bahwa ia berbadan 2, sikapnya jadi lebih hangat. Bahkan kadang sangat panas, terutama menjelang malam dan dikala fajar datang.